Halo semua, sudah pernah lihat tanaman ini? Saat kecil hanya berupa batang, tumbuh membesar juga berupa batang. Tambah banyak tumbuhnya juga berupa batang. Dan saat dikembangkan dengan massal juga berubah batang. Dan di mana daunnya? Tanaman apa ini? Ikuti video berikut ini. Halo semua, jumpa lagi dengan Awi Indonesia. Halo semua, hari ini Pak Awe mau mengajak jenengan-jenengan semua untuk melihat tanaman bunga yang unik. Tanaman ini ditanam oleh kawan-kawan Pak Awe sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Keunikannya mulai dari batang pokok yang tertanam di tanah sampai dengan pucuknya sama bentuknya. Ini adalah batang pokok. Kita lihat ke atas, ya, sampai ke pucuk-pucuk tanaman bentuknya adalah sama, yaitu berupa silinder, dan semua berupa batang dan tidak ada daunnya. Oke, oleh kawan-kawan ini dinamakan kayu urip, atau lebih kerennya dinamakan bunga patah tulang. Kenapa seperti itu? Dikatakan kayu urip karena pohon ini atau tanaman ini terdiri semuanya berupa batang dan tidak ada daunnya, tapi hidup atau urip begitu. Dan nama bunga patah tulang didapatkan Pak Awe setelah Pak Awe searching di Google. Oh, ternyata ini tanaman bunga patah tulang. Saat kita searching ke Google, tanaman ini banyak manfaatnya loh. Konon katanya ini bisa sebagai obat pada kasus patah tulang. Tetapi Pak Awe tidak merekomnya karena itu baru sebatas mitos. Dan jangan coba-coba, lebih baik kita kalau ada kasus patah tulang langsung ke rumah sakit atau ke layanan kesehatan yang ada. Oke, setelah kita amati dari batang pokok sampai ke ujungnya berupa batang silinder, apa yang ada di pohon ini? Ternyata benar-benar tidak ada daun, atau daunnya hanya kecil-kecil sekali di ketiak-ketiak percabangan, dan rata-rata bercabang 2 dan 3. Ini bercabang 3, selanjutnya lagi bercabang lagi 2. Coba kita potes, apa yang bisa kita saksikan? Oh, ternyata setelah kita potes ada getah putih. Getah, oke. Getah ini putih sekali dan lengket. Ini mungkin yang dibalurkan saat ada kasus patah tulang, tapi sekali lagi tidak direkomended oleh Pak Awe. Coba kita cek lagi di bagian yang lain, apakah sama mengeluarkan getah putih. Motesnya pun atau matahkannya pun mudah sekali. Iya, ternyata ada getah putih. Melihat ada getah putih ini, Pak Awe berkesimpulan sementara bahwa tanaman patah tulang atau kayu urip ini identik atau hampir sama atau bersaudara dengan kaktus atau euphorbia, melihat dari getahnya. Dan tanaman ini sangat unik karena dia lebih tahan hidup di musim kering. Semua tanaman layu
tanaman ini tidak layu. Ini termasuk tanaman tahan kurang air. Tanaman ini mungkin bisa jadi koleksi tambahan bagi kita. Dan bagaimana cara menanamnya? Berikut videonya. Untuk mendapatkan video terbaru dari AW Indonesia, silahkan subscribe. Bagi yang sudah, terima kasih. Pertama-tama kita pilih beberapa batang yang akan kita tanam. Cari yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Bisa dipotong menggunakan gunting atau pisau atau karter, silahkan saja. Cari beberapa helai, 5-7 boleh, atau 1 juga boleh. Kita siapkan media tanam dan bisa kita tanam secara berkelompok atau satuan, tidak masalah, semuanya bisa. Pastikan ujung potongan tadi nempel di media dengan baik. Perlu sedikit kita tekan-tekan untuk memastikan ujung batang tadi kontak langsung dengan media. Ya, gini tampaknya. Dan kita pastikan lagi bahwa ada atau medianya lembab untuk merangsang pertumbuhan akar dari ujung batang yang kita potong tadi. Setelah 2 bulan tampak seperti ini. Kalau kita menanam secara massal akan tampak seperti ini juga. Kalau kita nanam 1 batang, penampakannya akan seperti ini. Oh, ternyata setelah tumbuh agak besar, cantik juga walau di pot. Dan bisa kita jadikan hiasan di teras. Tentu dengan warna tembok yang kontras dengan warna bunga patah tulang atau kayu urip ini. Sehingga keelokan, keunikan dari tanaman ini tampak jelas dengan latar belakang warna dinding yang berbeda atau yang kontras. Oke kawan, silahkan mencoba. Insya Allah memuaskan. Ini termasuk tanaman unik dan langka. Cabang-cabangnya yang bercabang 2 dan 3 tambah semarak lagi. Selain di pot, mungkin bisa di polybag atau bisa langsung ditanam di dalam tanah. Semuanya bisa dan mudah. Oke, ini penyiramannya pun tidak terlalu sering karena ini tahan air. Bagaimana kawan? Tertarik untuk mengoleksinya? Silahkan saja. Tapi untuk manfaat yang mitos-mitos jangan dicoba ya. Kita nikmati saja keindahannya, dan untuk manfaat serta gunanya kita pelajari lebih mendalam lagi. Salam AW Indonesia.